Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga hari ini masih memberikan nikmat, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Yang kedua, marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawakan risalah kebenaran dan risalah perdamaian sehingga kita hari ini dengan nikmatnya dapat menghirup udara keislaman. Baik, perkenalkan saya Muhammad Mushab Muaz dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan mepresentasikan sebuah makalah saya yang berjudul Planning for Quality atau perencanaan menuju kualitas untuk memenuhi mata kuliah manajemen mutu pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhaddin MPD. Baik, yang pertama di dalam presentasi saya terdapat latar belakang. Ya, latar belakang saya terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada implementasi Total Quality Management. Nah, hierarkinya seperti ini. Yang pertama ialah kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan karena pendidikan adalah identitas dan suatu uniform atau seragam terhadap kemajuan suatu bangsa dan negara. Nah, otomatis peningkatan dan upgrading terus atau continue terhadap pendidikan harus menjadi suatu prioritas dalam program-programnya. Nah, kemudian ini juga selaras dengan amanat dalam undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, terus yang terakhir adalah guna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka harus kita laksanakan, harus terlaksana yang namanya implementasi Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu dalam sebuah pendidikan. Oke, kemudian rumusan masalah yang coba saya hadirkan untuk menjawab latar belakang tadi adalah bagaimana strategi mutu terpadu pendidikan, apa hakikat perencanaan mutu terpadu dalam pendidikan, apa manfaat perencanaan mutu terpadu, dan terakhir bagaimana strategi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Oke, yang pertama, manfaat rencana strategi ialah untuk memberikan jaminan keterlanjutan program, memudahkan pimpinan baru untuk melanjutkan program, dan yang terakhir perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan mutu keluaran atau outcome. Jadi selain ada income, ada juga outcome. Jadi sebagaimana bagusnya outcome itu tergantung daripada bagaimana income yang diberikan. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang strategi perencanaan mutu terpadu. Nah, ada beberapa tahapan ketika kita ingin merencanakan mutu terpadu. Nah, ada beberapa strategi yang harus kita laksanakan. Yang pertama, analisis sistem, desain kebijakan, perencanaan tindakan, dan yang terakhir mutu terpadu. Oke, analisis sistem. Kita harus menganalisis terlebih dahulu, kita harus membaca, bahasa sederhananya kita harus membaca terlebih dahulu sistem yang ada di dalam internal kita. Nah, jadi pembacaan awal itu akan menentukan kebijakan yang akan kita tentukan. Nah, jadi misalkan dalam hal pendidikan terdapat suatu bantuan, misalkan ya, bantuan tentang BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, kita harus membaca terlebih dahulu dalam sistem emis dan dapodik kita, kira-kira siapa saja yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kemudian dari bahan dasar awal itu maka akan timbullah
kebijakan. Nah, kebijakannya jadi ini orang-orang yang di sini yang mendapatkan bantuan dana operasional sekolah. Kemudian ada perencanaan tindakan. Nah, jadi setelah ada desain kebijakan tadi, kita akan begini, kita akan begitu, maka harus ada tindakan. Nah, sebelum kita bertindak, kita harus ada perencanaan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah mutu terpadu. Nah, jadi dari analisis sistem, desain kebijakan, lalu perencanaan tindakan akan menghasilkan sebuah outcome, yaitu mutu terpadu dalam sebuah lembaga pendidikan. Oke, nah yang pertama tadi, analisis sistem, itu menggunakan yang namanya analisis SWOT. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya threatness. Nah, jadi mungkin sudah familiar sekali dengan istilah ini bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi langsung saja ke penerapannya. Jadi ada 4 hal, ada 4 tipe dari saya pribadi bagaimana untuk mengimplementasikan dari analisis SWOT ini sendiri. Ada strategi SO, ada strategi WO, ada ST, dan ada WT. SO itu maksudnya adalah menggunakan kekuatan dan manfaat peluang. Nah, untuk strategi WO adalah memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang. Kemudian strategi ST menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman. Terus yang terakhir strategi WT, yaitu mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, jadi semuanya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung kita sebagai pelaksana ingin menggunakan analisis yang seperti apa. Kemudian tahapan desain kebijakan itu ada tahapan pengkajian persoalan, tahapan tujuan dan sasaran kebijakan, penyusunan model, penentuan kriteria alternatif kebijakan. Nah, jadi maksudnya alternatif kebijakan ini ketika ada plan A yang sudah kita susun, sebuah kebijakan yang kita susun, dan ketika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka harus ada alternatif lain. Makanya dalam ilmu manajemen itu kita harus siap dengan risiko segala macam hal. Nah, kita harus ada plan B, ada plan C, sampai plan Z, ya. Karena kita adalah perencana, tetapi bukan orang yang memutlakkan sesuatu hal kejadian. Oke. Hingga terakhir yaitu perumusan kebijakan. Nah, akhirnya kebijakan itu dirumuskan. Nah, action plan, langkah-langkah action plan, kira-kira yang menjadi langkah kita dalam action plan ini, yang pertama adalah kemukakan solusi dalam yang pertama, kemudian menghasilkan sebuah daftar berbagai tindakan yang akan dicapai, lalu siapkan timeline, dan yang terakhir alokasikan sumber daya yang ada. Nah, terakhir tentang monitoring dan evaluasi. Nah, kira-kira apa aja sih yang menjadi fungsi dari monitoring gitu ya? Nah, monitoring ini kan sederhananya mengawasi aktivitas. Nah, jadi yang pertama fungsi monitoring itu untuk compliance atau ketaatan. Yang kedua untuk auditing, pemeriksaan. Yang ketiga untuk accounting atau laporan. Yang terakhir untuk explanation atau penjelasan. Nah, teknik-tekniknya yang kita gunakan dalam MONEF: observasi, wawancara dan angket, terus forum group discussion atau FGD. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan mutu terpadu adalah satu tahapan yang sangat kompleks untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik ke depannya, khususnya dalam lembaga pendidikan. Nah, 3 tahapan strategi perencanaan dalam operasi manajemen yaitu analisis sistem, analisis SWOT, dan formulasi kebijakan. Manfaatnya perencanaan mutu untuk membuat pelaksanaan bisa berjalan runtut atau sistematis, tidak ada tahapan yang terlewati, memudahkan terkait tupoksinya. Yang terakhir, strategi Pro-Quality ini untuk bertujuannya mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya.
penyampaian tentang materi Planning for Quality untuk mata kuliah kali ini. Akhirul kalam, idza khatta minni fal afu minkum. Jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan dan tidak berkualitas, saya mohon maaf karena saya sebagai pembelajar yang terus belajar dan belajar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.